perkenalkan nama saya Aslam Parmitadaki. Sekarang masuk ke kaidah pemakaian huruf. Pertama-tama huruf abjad, di mana huruf ini dipakai dalam ejaan bahasa yang terdiri 26 huruf. Seterusnya huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 huruf A, E, I, O, U. Seterusnya huruf konsonan, di mana huruf V ini melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf yang dari B sampai Z. Seterusnya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia ini terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf A, E, I, O, U. Lanjut, gabungan huruf konsonan, di mana huruf konsonan ini yang terdiri dari kata KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Seterusnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Kedua, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ketiga, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna. Lanjut, ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya kapan kita pulang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau akademi yang mengikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur, bisa dipakai sebagai huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama bangsa. Kapital bisa dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur untuk ulang sempurna. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku keterangan artikel. Oke, 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar atau pangkat atau sapaan. Ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak. Baik, selanjutnya huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku atau surat kabar. Surat kabar. Kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan. H. Huruf tebal, di mana huruf tebal ini untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah tidak ditulis miring. Contohnya ungkapan era et labora berarti dan. 2. Huruf tebal dipakai menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sub. Baik, selanjutnya kita masuk ke kaidah kata atau konsep dasar kata. Kaidah itu pedoman atau patokan aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, penggabungan kata, penulisan kata ganti, kata turunan, serta singkatan dan akronim. Kata merupakan alat penyaru gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata yang dijalin satukan melalui penggabungan dalam satu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa. Gabungan kata adalah gabungan antara kata terbentuk dengan kata dasar. Penggabungan
kata termasuk istilah khusus yang terpisah, contoh orang tua, ibu kota, dan sepak bola. 2. Kata ganti, kata yang jenis kata yang menggantikan nominal. Kata ganti digunakan sebagai penunjuk lokasi atau benda, contohnya ku, kaumu, dan engkau. Itu pertama, ketidakjujuran. Selanjutnya contohnya ketidakjujuran. Ketidakjujuran tidak aku sukai. Aku tahu bukan itu milikmu. Ketiga, kata turunan. Bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awal dan akhiran kata. Contohnya tidak adil dan ketidakadilan. Keempat, singkatan dan akronim, yaitu bisa digunakan untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang ikut dengan tanda titik. Seterusnya lanjut ke D, pembentukan kata. Pertama, pembentukan kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Contohnya kepada, kedua, berjalan, bicara, bermalam, dibalas, untuk disapa, penjual, pembeli, penuli. Infix atau sisipan adalah imbuhan yang diikatkan di tengah bentuk dasar. Contoh, geletar, telunjuk, gemetar, seruling. Sufiks akhiran adalah imbuhan yang diikatkan di belakang bentuk dasar. Contoh, tanamkan, bacakan, melemparkan. Dasar secara bersamaan, contoh keamanan, kesatuan, kebutuhan, dan seterusnya. Dua, kata ulang, di mana kata ulang ini mengalami proses perulangan baik sebagai ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi atau tidak. Kata ulang memiliki beberapa makna, itu banyak tak tertentu. Adapun juga kata ulang ini contohnya banyak dan bermacam-macam. Contohnya dedaunan. Makna kata ulang lainnya menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya mobilan, orang-orangan, robot-robotan, dan rumah-rumahan. Kata ulang berikutnya adalah agak atau melemahkan sesuatu. Contohnya kehijau-hijauan, pening-pening, sakit-sakitan, kekanak-kanakan. Baik, baik. Sekian dari tentang kaidah konsep kata. Sekian dan terima kasih.